Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami Tuhan hari ini supaya kami sungguh bisa ngerti firman Engkau dan rencana Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara sekalian, saya berharap saudara semua di rumah sehat-sehat dan jaga kesehatan ya. Oke, hari ini kita mau baca Pengkhotbah 5 ayat 19. Saya senang sekali dengan baca pengkhotbah ya. Pengkhotbah Amsal itu adalah favorite saya ya, yang saya paling suka karena banyak sekali filsafat kehidupan manusia terdapat di pengkhotbah ya, dalam Amsal dan juga Mazmur of course. Oke. Hari ini di Pengkhotbah 5 ayat 19-20. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Nah, kedua ayat ini cocok sekali untuk kita renungkan kehidupan kita. Sering sekali kita tidak mempunyai hikmat untuk mengurusin kekayaan dan keuangan kita. Alkitab mengatakan setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaannya dan harta bendanya dan kuasa untuk menikmatinya. Nah, inilah yang sering sekali kita manusia, kemungkinan termasuk saya dan saudara. Kita sudah diberkati Tuhan, kita tidak menikmatinya, tapi kita mau lebih banyak, dan lebih banyak. Nah, Alkitab mengatakan, marilah kita menikmati dan bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi kita kerja capek itu, Tuhan mau kita sometimes nikmati. Nah, tapi ada two way ya. Satu, terlalu banyak nikmati jadi malas ya. Itu gak benar juga. Jadi marilah kita set kita punya limit. Kita belajar untuk nikmati berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, kita juga harus mau irit. Jangan kita kelewatan untuk pakai uang ataupun shopping, beli barang branded. Dan akhirnya kita dililit utang. Kita tidak sanggup beli rumah yang gede. Kita mau beli, tapi akhirnya kita setengah mati untuk membayar cicilan. Jadi di dalam kehidupan saudara dan saya, marilah kita belajar menikmati berkat Tuhan, dan kita juga belajar untuk kontrol nafsu kita untuk mau memberi barang yang tidak butuh. Ya, ada barang yang needed, ada barang yang not needed. Marilah kita belajar saudara sekalian. Kita harus mau tahu kesanggupan kita. Nggak sanggup beli mobil, mau beli BMW. Mentang-mentang baru dapat keuntungan berapa ratus juta, langsung beli baby band. Jangan. Kita harus mau tanya kepada Tuhan, apakah kita sanggup, kita bisa nggak membayar cicilannya di dalam kehidupan Kristen. Janganlah kita diri dan dingumberin oleh utang, karena hidup kita tidak akan kita nikmati kalau kita banyak hutang. Mari kita berdoa, minta Tuhan memberikan kita hikmat bagaimana mengatur keuangan kita, balance kehidupan kita. Ya, kalau memang aku sering mengatakan kepada anak-anak saya, ya udah lagi sales loh. Kalau sales itu kita lihat apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau supaya kita show off. Banyak orang masuk ke Instagram, I makan di restoran yang bintang 7, I makan di hotel yang bintang 6. Foto-foto, dunia tahu bahwa dia makan di hotel yang bintang 6. Buat apa? Marilah kita ingat, berkat yang Tuhan berikan buat kita itu bukan untuk menunjukkan ke orang lain seberapa kaya kita, sesanggup apa kita. Marilah kita hidup sederhana, kita nikmati berkat Tuhan, kita rendah hati, kita puji Tuhan dengan keluarga. Dan di Australia, ya kita dari dulu, karena dulu waktu jadi mahasiswa nggak punya duit, kita akan ke Woolworths beli roti. Saya masih ingat jam Sabtu jam 4 dia mau tutup. Jam 3 rotinya itu diskon 70%, 50%. Kita belilah di sana untuk seminggu.
punya makan siang. Kadang-kadang kita mikir, aduh kok pelik banget ya. Tapi waktu itu memang tidak punya uang. Nah, karena kita pernah susah dan kita sadar bagaimana untuk kita bisa mengolah uang dan irit. Dan anak saya bilang, Dad, itu buat orang yang tidak butuh, jangan ke sana lagi. Karena 2 tahun yang lalu kita balik ke Australia, kita beli juga rotinya, diketawain sama anak sekitar. Jadi bukan kita pelit gitu loh. Ya udah, kita bisa irit ya kita irit, tapi jangan kelewatan untuk boros dan jangan pelit sampai tidak mau makan. Nah, itu juga tidak benar. Jadi kita mau balance up kita punya kehidupan, nikmatilah berkat Tuhan ya. Tapi jangan kita tidak punya uang, go food, go jet, go semuanya go, uangnya juga go on and gone gitu loh. Jangan. Kasihan suami kita cari uang ya. Mari kita bisa belajar irit, kita irit. Cinta Tuhan Yesus, hidup sederhana, nikmati apa yang Tuhan berikan. Jangan kita compare, kita banding dengan orang lain. Marilah kita melekat diri kita dekat dengan Tuhan Yesus. Hidup kita ini pasti kita nikmati bahagia. Tuhan Yesus, atas firman Engkau yang ingatkan kita harus nikmati berkat Engkau dan ingat kebaikan Engkau. Tuhan, ajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak Tuhan yang takut akan Engkau dan cinta Engkau, dan juga nikmati berkat Engkau dan hidup bersama dengan Engkau. Hidup minta pertolongan dan petunjuk Engkau dan perlindungan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau yang indah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesusahan dalam pekerjaan, usaha dan studi. Tuhan, berkatilah mereka, jagalah kesehatan mereka, lindungilah mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia.